saya minta waktu Ibu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Sartono. Bisa silakan barangkali ada yang bisa saya bantu. Begini Bu, dalam program pendidikan untuk kuliah ini saya memberi tugas untuk coaching dengan mempelajari rekan kerja bagaimana seorang guru itu mengambil suatu keputusan untuk kebajikan bersama, permasalahan atau kepentingan menjaga nilai-nilai kebajikan yang diyakini di kelas itu. Ya, baik Pak Sartono, kita sebagai pendidik di dalam kelas yang selalu berhubungan dengan siswa dan berhubungan dengan wali murid tentunya, yang pastinya kita akan muncul dilema-dilema permasalahan etika yang harus kita selesaikan. Ya, kan biasa di kelas itu ada timbul masalah. Itu bagaimana caranya Ibu untuk mengambil keputusan menjaga masalah tersebut? Baik Pak Sartono, kebetulan di kelas di SD kita, di SDS kita SD 1 Cuma ini kan di merger dengan SDN 2. Kita khususnya di kelas 5 ini ada 2 anak yang masuk di kelas daerah dari SD merger tersebut. Dan ini tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya sih tidak berat ya. Mungkin anak-anak disadari atau tidak, 2 anak ini merasa minder dibandingkan dengan jumlah siswa dari SD kita. Kemudian 2 anak gabung di SD kita, muncullah rasa kurang percaya diri. Ini permasalahannya bagaimana kita bisa menimbulkan membuka rasa percaya diri siswa terhadap dirinya sendiri untuk bisa berbaur dengan siswa-siswa. Jadi tadi Ibu sudah melaksanakan cara-cara untuk menanggulangi hal tersebut. Terus bagaimana? Apakah Ibu mungkin koordinasi dengan teman sejawat atau dengan pimpinan yang ada di sekolah jurusan sesuatu? Ya, untuk menghadapi atau menanggulangi masalah tersebut, yang pertama ini kemarin yang kita laksanakan adalah mengidentifikasi kasus apakah benar anak ini merasa kurang percaya diri, merasa minder. Nah, ini sebenarnya jauh sebelum anak-anak tersebut masuk, saya sudah mendengar bahwa kita di SD kita ini kedisiplinannya sangat tinggi, sangat bagus, sehingga anak-anak tersebut merasa apakah saya bisa untuk mengatasi hal tersebut. Karena kita mengidentifikasi masalah, kemudian apakah benar muncul seperti itu, kemudian kita akan mengidentifikasi secara akibatnya. Kenapa kok muncul pemikiran seperti itu? Masukan atau mungkin dari pandangan anak dan wali murid, oh ya memang begitu SD kita, SD itu seperti itu. Nanti anak saya harus seperti itu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kita mengumpulkan. Kemudian setelah mengumpulkan fakta-fakta, kita bisa berkolaborasi antara warga sekolah, bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan rekan-rekan guru sejawat, bisa dengan wali murid, bisa dengan pendidikan. Dan ini untuk siswa yang gabung tidak hanya kelas 5 saja, kita ada kelas 1 sampai kelas 6 kan banyak yang masuk. Ini permasalahan seperti ini tidak hanya di kelas saya, jadi kita dengan sangat mudah bisa berkolaborasi dengan guru kelas masing-masing. Jika permasalahan seperti ini muncul di kelas lain, kita bisa menangani bersama-sama. Dan untuk mengatasi tersebut, setelah kita ketemu fakta-fakta, kita berkolaborasi, kemudian kita mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan. Luar biasa sekali, sangat pengalaman sekali. Ibu telah menempuh prosedur yang sangat, menurut saya itu sangat tepat dan sesuai. Ibu juga telah merefleksi atas keputusan yang telah Ibu ambil tadi sebagai bentuk tanggung jawab dan memikirkan tidak lanjut. Misalnya hal tersebut itu merupakan tindakan yang
saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus atau dilema yang ada di kelas Ibu? Setelah mencoba masalah tersebut, hal efektif yang bisa saya ambil adalah tadi berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan sekolah, dengan rekan guru, dengan murid, kalau perlu dengan komite. Kemudian yang kedua adalah kita mencari solusi bagaimana cara supaya anak ini lebih percaya diri, bisa bergabung dan berbaur dengan teman-teman yang lain, sehingga anak tersebut merasa saya sama, saya tidak ada perbedaan, saya harus menganggap saya ini memang dari pelajar yang sama, tidak berpikir saya itu dari SD sama kok tidak percaya diri, saya tidak yakin saya bisa seperti teman-teman dan sebagainya. Kita bisa menunjukkan semangat dan motivasi pada siswa, dan untuk teman-teman yang lain bisa kita beri masukan bahwa kita harus bisa menerima keragaman. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan atau kebijakan pada mungkin kasus yang terjadi di kelas ini? Tantangannya mungkin untuk siswa ini merupakan proses bersama ya, tidak sekali kita bisa melaksanakan keputusan tersebut, kita bisa mengkolaborasikan siswa dengan siswa yang lain berjalan terus. Tentunya anak-anak ini perlu proses, jadi tantangannya kita harus lebih telaten. Kalau anak merasa tidak sekali langsung anak begitu percaya diri, bukan, tidak seperti itu. Jadi kita perlu proses, tantangannya kita harus lebih telaten, lebih memperhatikan siswa-siswa kita, memperhatikan anak-anak supaya mereka ini bisa menghargai satu sama yang lain. Kita bisa menerima keberagaman. Jadi dalam menyelesaikan suatu kasus itu atau tata kelola menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu dalam penyelesaiannya itu apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal atau menyelesaikan itu, atau judul seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah itu koordinasi dengan rekan kerja, atau koordinasi dengan orang tua, atau melaporkan pimpinan dulu, apa langsung hari itu Ibu selesaikan? Iya, kalau muncul permasalahan seperti itu, saya tidak punya jadwal sendiri Pak Sartono. Jadi ketika masalah itu muncul, maka saya selesaikan seketika. Baru kita dengan proses yang tadi Pak Sartono mengidentifikasi dan seterusnya itu tidak ada jadwalnya. Jadi saya membuat itu ketika masalah muncul. Kemudian saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada rekan kerja, kemudian kepada wali murid. Baik, saya salut sekali pada Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait terjadinya kasus tersebut atau terjadinya permasalahan di kelas? Ya, yang membantu tentunya wali murid juga, tapi yang intern itu juga dari warga sekolah Pak Sartono itu sangat membantu sekali. Rekan-rekan guru sangat mendukung, kemudian bisa komite juga jadi. Jadi dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, lalu semua hal yang telah Ibu laksanakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau hal menarik apa dari pengalaman tersebut Ibu dapat mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas tersebut? Hal menarik yang bisa saya petik dari mengambil keputusan ini adalah dalam mengambil keputusan dari dilema etika itu kita harus memikirkan keuntungan dari segala aspek, dari kita sendiri, dari sekolah, dari kepala sekolah, guru, dan keuntungan juga untuk wali murid
biasa sekali Bu Tina bahwa insya Allah Bu saya akan contoh apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu kerjakan. Mudah-mudahan jika nanti saya mendapat permasalahan kasus yang sama dan kami saya juga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama. Semoga bisa ditiru juga deh gitu. Kemudian semoga bersama sukses jadi guru penggerak dan bisa menggerakkan rekan-rekan guru yang ada di SD kita. Semoga semakin sukses, semakin baik dan tentunya untuk kemajuan di dunia pendidikan di SD kita. Amin, terima kasih sekali Bu. Ibu sudah membantu saya mendapat banyak pengalaman Ibu, sudah mendoakan, memberi semangat dan meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Saya mohon izin kembali ke kelas saya. Ya, terima kasih Pak Sartono. Semoga sukses. Terima kasih Bu Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.